idenya keren, dia ngasih warna navy terus ada warna oranye di situ, cuman jujur ya, tim Panas, selamat datang di channel Panda Indonesia bersama gua Hamam. Kembali kita melanjutkan di 32 besar Panas semua Color Up Competition. Yoi. Ya, Oke, sebelumnya gue pengen minta maaf dulu nih, karena mungkin lama banget update-nya ya. Karena kemarin kan kita ada project ya, Pana ada satu project yang cukup bikin apa ya, nggak repot sih, cuma memakan waktu aja. Jadi alhamdulillah udah beres. Kalian bisa langsung cek di Instagramnya Pana. Nah setelah itu baru sekarang kita lanjutin lagi untuk 32 besar. Nah sebelumnya gua bareng Nino, kita udah ngebahas semua panelis berserta konsepnya ya. Nah untuk sekarang sesuai janji gua bakal ngundang satu teman gua lagi, seorang footwear designer juga profesional. Jadi kalau Nino ini dari Maintain Sportswear. Nah di sebelah gua coba perkenalkan Mas. Halo, nama gue Egi, gue dari Klik Desainer Konda. Jadi Mas Egi ini desainer di League. Kalau teman-teman ada yang tahu brand lari ya Mas ya? brand sepatu. Oh iya brandnya lari. Nah, kalau brand lari kita agak bingung tuh. Produknya lari. Iya, produknya lari. Jokesnya cringe banget. Sorry nih. Oke, biar nggak berlama-lama, jadi nanti gini, sistemnya adalah kita sudah dapat 32 besar. Nah, 32 besar ini sudah sempat kita share di Instagramnya Pana Indonesia. Pana Footwear. Di share di Pana Footwear. Nah, cuman ada sedikit miss karena kita urutin dari 1 sampai 32. Nah, maksudnya itu bukan di voting kalian milih berapa, enggak, cuman maksudnya tuh kita nanti yang saling berhadapan antara satu lawan yang kedua, ketiga lawan yang keempat. Nanti mungkin kita bakal jelasinnya di sini. Sistem versus itu. Sistemnya kayak apa ya? Kayak Liga Champion. Iya ya. Jadi kayak emang ada knockout system gitu. Nah, nanti misalnya kan diurutin tuh ada 1 sampai 32. Nah, sesuai urutan. Jadi yang 1 lawan 2, 3 lawan 4 gitu. Nanti masing-masing dari kita bakal vote langsung. Kita nggak ngebahas soal konsepnya karena udah sebelumnya udah sama Mas Nino. Cuman kita sekarang lebih fokus ke pemilihan warnanya, terus bagaimana cara kalian buat ngekomposisiin si warnanya kayak gitu. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung masuk ke apa nih kita bilangnya ya? Kontestan. Bukan kontestan ya? Kan kalau bola tuh kan match day 1 A lawan B. Ini apa yang kita bilangnya? Head to head pertama itu ada desain dari Galerize underline pakai underscore ya? Oh iya. @galerize underscore versus desain dari Fritz Mino. Oke. Itu kayaknya orang Brazil ya. Jadi bacanya Fritz Mino. Oh, Dinho gitu. Iya. Iya no. Oh, gitu. Iya. Oke. Dari lu dulu no. Lu prefer lu pilih kita langsung vote aja kali ya biar kata lu. Karena ada 32 besar. Berarti ada berapa head to head tuh? 16 ya? 16 head to head, jadi biar mempersingkat kita langsung aja. Nino pilih mana, alasannya kenapa? Gue pilih apa, alasannya kenapa, dan Egi pilih apa nanti. Siap. Kalau gue sih lebih prefer yang untuk yang Fritz Mino ya. Nah itu kalau menurut gue sih komposisi warnanya dengan highlight warna yang abu-abu dan merahnya itu senada gitu. Jadi placement warnanya juga pas. Itu aja sih. Oke. Lanjut. Lu nggak mau bridging apa gitu yang satunya lagi? Oh, kalau yang desain punyanya Galerize itu menurut gua sih dia udah bagus. Cuma antara warna kebanyakan warna gitu. Antara putih, ada putih, hitam, kuning, ada merah. Nah, warna highlightnya nih terlalu banyak, ada kuning sama merahnya tuh. Jadi seakan tuh terlalu rame gitu. Enggak lebih simple.
gitu. Dan mungkin placementnya aja ya, yang kuningnya di mana, merahnya di mana, jadi kayak terlalu mencah-mencah gitu loh, nggak fokus di highlight satunya gitu. Itu sih. Oke. Kalau dari gua gimana ya? Berat sih, karena kalau buat gua desain dari Mas Galerize ini dari pemilihan warna ini sebenarnya pemilihan warna yang cukup aman dan cukup bagus ya. Kalau kita kan kalau di bahasa desain tuh ada warna bright color lah. Black, red, itu white itu udah misalnya udah banyak brand juga yang pakai dan berhasil gitu. Cuman gue setuju sama Nino karena apa ya, terlalu mungkin blockingnya terlalu masih bisa dirapihin lagi gitu. Jadi kalau dari gue juga milih desain dari Fritz Mino karena dia merahnya juga, dia pemilihan warna merahnya juga bukan merah yang nyala, apa ya, lebih kayak burgundi bukan sih kalau kata Merah marun sih. Merah marun gitu. Iya gitu ya. Jadi ada beberapa dia main turunan warna merah juga. Jadi itu yang menarik. Jadi dia nggak masukin satu warna burgundi tapi ada jenis warna merah yang lain. Terus ada highlight warna abu di tengah gitu. Masih sangat berpotensi untuk dikembangin. Jadi gue milih yang Fritz Mino. Oke, itu dari gue. Oke, kalau dari gue ya, kalau gue lebih prefer ke Fritz Mino karena alasannya kalau misalnya di compare ya antara punya Mas Galerize sama punya Fritz Mino, kalau misalnya dilihat, jadi kalau di desain itu kan ada color, material, and finish. Kalau misalkan dilihat di sini, Fritz Mino itu dia naruh beberapa tekstur tambahan kayak di bagian heel, itu kayak ada detail tambahan yang bikin si desainnya jadi semakin rich. Jadi kalau misalkan dilihat dari perbandingannya, gue pribadi lebih suka yang punya Fritz Mino. Nah, cuman yang punya Mas Galerize ini sebenarnya yang bikin menarik itu ada aksentuasi warna merah di bagian belakang. Karena warna putih sama hitam itu udah warna yang bisa diterima, betul tadi kata Hamam. Nah, terus ketemu sama merah di belakang tuh jadi sesuatu yang manis. Nah, cuman di sini mungkin penempatan yang warna apa itu ya? Warna emas ya. Warna emas sebagai detailnya itu kayak jadi sesuatu yang kayak sendirian gitu ya. Kayak sendirian. Kayak ibaratkan lu di kayak apa ya? Kayak lu di geng lu tuh kayak lu tuh paling jelek sendiri gitu. Kayak lu tuh dibully gitu di situ. Placementnya kayak nggak rata aja gitu. Iya, Jadi kurang lebih sih kayak gitu juga. Tapi kalau penempatan si emas di insolnya itu keren sebenarnya kan. Itu keren. Ada temennya. Itu bagus. Sedangkan kalau yang di lesnya kayak sendiri aja gitu. Kayak sendiri aja gitu. Jadi mungkin buat Mas Galerize bagus, ini udah bagus banget, cuman mungkin pemilihan warnanya udah bagus, warnanya udah dilatih lagi untuk si placementnya, dan selamat untuk Mas Fritz. Oke, next kita langsung ke head to head kedua. Ini antara @waiter Machen 1 dan @sweet.shadow. Oke, sekarang kan dari Mas Nino, sekarang dari Egi. Oke. Oke, kalau gue lebih prefer yang ini sih, yang Waiter Machen ya. Waiter Machen 1. Kalau nggak salah itu konsepnya timnas Indonesia. Nah, iya, maksudnya baju jersey-nya. Kalau dari jersey-nya emang ini yang waktu tahun itu kan, yang jersey yang waktu itu nggak pernah menang AFF itu loh. Kapan? Lanjut. Oke. Nah, maksudnya kalau misalkan dari colorway, inspirasi dari colorway si jersey ini benar-benar Dapat ya. dapat banget gitu maksudnya. Kayak ini benar-benar bisa di-deliver dengan sangat baik. Terus ngelihat insole-nya itu kan dia ada kayak garis-garis sebenarnya. Ada perbedaan warna sebenarnya. Itu motif bajunya sebenarnya. Nah, iya kan? Itu ada maksudnya itu detail-detail yang ikut di-deliver juga. Maksudnya kalau misalkan dilihat dia nggak kayak ini baju pokoknya merah sama hijau sama itu, jadi kayak sampai detail-detail kecil itu sampai ke bawah. Nah, kalau untuk yang punya Sweet Shadow double W ini sebenarnya bagus banget gitu. Maksudnya kalau misalnya ngeliat ini warnanya bener-bener pop, dia bener-bener berani gitu. Cuman mungkin ada beberapa ada beberapa hal kayak di bagian finishing di sini kan dia nambahin logo. Maksudnya ngomongin design wise, logo itu kan sesuatu identitas yang harusnya mungkin disimpan secara lebih elegan gitu. Nah, kalau misalkan ngelihat di sini antara Pana sebagai brand
sama si Si kolaborasi ini. si kolaborasinya ini malah jadi lebih gede si kolaborasinya gitu. Kayaknya agak timbang tindih aja sih rasanya. Jadi kayak lebih malah jadi kayak sepatu kolaborasi jatuhnya kan. Tidak Tidak mengadaptasi warnanya atau mengadaptasi konsepnya, tapi lebih ke sepatu kolaborasi seperti nggak salah sebenarnya kan. Cuman ini lebih ke kolaborasi gitu. Kayak desain wise-nya aja sih. Oke, dari gua. Sok. Dari gua sama gua milih yang Waiter Machen 1. Kenapa? Karena baik lagi ketika dia mengambil konsep si timnas ini, si timnas dan jersey-nya pada saat itu, dia bisa masukinnya gitu. Cuma waktu itu gue sempat ngobrol, hati-hati nyambungin warna hijau dengan warna merah karena susah karena kadang-kadang orang malah mikirnya Christmas. Iya sih. Ya kan. Cuman nanti ini intinya sih bisa dikembangin, dan gue suka juga sama desain si insole-nya, ada watermark yang kayak garis-garis gitu sesuai sama jersey timnas pada saat itu gitu. Nah terus kalau untuk yang Sweet Shadow, gue juga suka sebenarnya karena gue penikmat tokusatsu sebenarnya, penikmat hero-hero kayak gitu gue suka sebenarnya. Dan idenya cukup brilian ngambil si konsepnya si Bima ini gitu. Nah cuman yang saya sayangkan itu ya apa ya? Kalau misalkan apa ya, ini kan kita color up competition ya, jadi kayak ada konsep dan lain-lain. Ya bener kata Egi tadi, jadi kayak kesannya jadi malah kolaborasi gitu. Harusnya bisa diambil beberapa elemen warnanya aja untuk dimasukin ke si warna sepatunya, udah itu aja sih. Tapi kalau dari pengambilan ide sebenarnya gue suka banget dari yang Sweet Shadow. Oke, itu dari gue. Kalau menurut gue sih, kalau yang desain ini sih gue sama juga sih, gue milih yang Waiter Machen 1 itu karena komposisinya juga udah pas juga, terus sama kayak yang tadi warna merahnya itu kan ada yang di bagian meshnya itu ya depan itu capnya tuh, frame-nya itu dia pakai warna yang lebih gelap, terus bagian leathernya dia pakai lebih terang, jadi apa ya, bikin kombinasi tapi kombinasi warnanya warna turunan. Itu jadi nggak banyak warna di dalam satu sepatunya itu. Nah, cuma dia ditambahin dengan warna highlight hijaunya itu cukup menarik sih, placementnya juga bagus gitu. Nah, terus kalau yang untuk si Shadow sih menurut gua dia emang idenya sih bagus itu, idenya konsepnya juga bagus, tapi menurut gua sih warna kuningnya itu, warna kontrasnya itu nggak jadiin highlight, jadi dia jadi warna banyak di kuningnya gitu loh. Jadi kesannya si sepatu ini kontras banget gitu. Terang. Bisa nggak sih pas lagi dia ngomong tuh dikasih efek-efek kayak Dustin itu? Efek TikTok tuh. Oke, selamat untuk Mas Waiter Machen, dan jangan apa ya, tetap berkarya untuk Mas Sweet Shadow karena idenya udah keren. Ini keren banget sih yang terbilang yang out of the box buat gua ya. Oke, next head to head selanjutnya. Nah, head to head selanjutnya ini ada dari @Zenfareanza dan @Fzldzizenwear. Iya, ya kalau dibaca sih emang gitu sih. FZLD Designwear. FZL Designwear. Oke, gue dulu ya. Nah ini susah nih sebenarnya yang ini nih, karena waduh, dari pemilihan warnanya, dari placementnya terbilang sudah matang kalau buat gue sih si dua orang ini. Cuman kalau gue harus milih, anjing susah bro. Nah kalau gue boleh milih sih kayaknya yang FL Designwear. Kenapa? Baik lagi ya, dua-duanya sama-sama bagus. Cuman kalau misalkan gue pengen nyari konsep warna yang fresh di sepatu Pana, mungkin komposisi abu ini menjadi hal yang menarik gitu. Karena belum ada sebelumnya di Pana sendiri itu kayak mainin warna-warna apa ya, abu-abu temaram gini, dan abunya juga bukan abu ya, ada yang abu kecoklatan di sini, ada juga abu yang tua, ada abu muda. Abu ya. Terus sama dia dimasukin motif kemo juga di
dalam, jadi kayak unik sih buat gua gitu. Nah, untuk Mas Zen Feranza juga sebenarnya termasuk pemilihan warna favorit gua sebenarnya. Dimana ada emas, terus ini bisa ke orange, bisa ke krem, bisa ke gold. Itu memang buat gue ya, emang lagi naik sebenarnya si warna-warna kayak gini, tuh pemilihan warna kayak gini. Ya gue nggak bisa komen banyak sih karena dua-duanya sama-sama keren gitu. Tapi ya kayaknya kalau gue harus milih, mungkin gue milih dari apa nih? Pokoknya dari @FZL Designwear gitu. Yaudah, dari kalian gimana? Siapa dulu nih? Dari Dino lah. Dulu ya. Kalau menurut gua sih ya emang agak susah sih. Udah gua dulu. Tapi kayak gua harus beda sama lu deh, Mas. Nggak apa-apa. Kayaknya beda pemilihannya. Jadi kalau menurut gua sih gua lebih prefer yang Zen Feranza ini. Nah, ini menarik nih. Nah, Mampus lu, Gi. Nah, kalau menurut gua, kenapa gua milih yang Zen Feranza? Di situ dia pemilihan warnanya itu emang ada warna highlight, ada warna netralnya gitu. Nah, warna highlightnya itu bikin si sepatunya ini makin kaya warna sih gitu. Cuma kalau yang di FZL Designwear menurut gua kenapa gua nggak milih dia, warnanya emang bagus, dia ada turunan warna abu-abu, jadi lebih nggak kebanyakan warna gitu loh, jadi lebih simpel. Cuma di situnya itu nggak ada warna highlight, jadinya menurut gua sih jadi flat gitu loh. Tapi cuma udah bagus sih, ada tekstur kemunya dimasukin bagus sih. Cuma kurang warna highlight untuk jadiin warna ini jadi kaya gitu loh. Nah, semuanya warnanya warna flat gitu. Nah, gitu. Oke. Nah, lu Gi. Anak orang Gi. Tentuin Mas. Oke. Pertama gue ngebahas dulu dari colorway-nya dulu kali ya, dari pemilihan warnanya. Kalau secara blocking sebenarnya gue lebih suka yang punya Zen Feranza. Yang pertama karena mesti kalau secara penggunaan warna sebagai media highlight ya, warna-warna di sini kan ibaratnya strange colornya tuh yang warna coklat ini kan, coklat kemasan ini, warna emas ini. Nah, dia bisa benar-benar manfaatin itu yang di bagian logo panahnya, yang di quarternya itu warna putih yang dipaduin sama warna emas tuh dia benar-benar bisa makin memperkuat si garis itu ya. Sedangkan kalau misalkan dibandingin sama yang punya FZL Designwear itu dia kayaknya yang bagian belakang juga putih ya, jadi kayak jadi flat ya. Jadi kalian flat. Nah, terus ini juga mungkin masukan buat teman-teman ketika memasang logo bendera Indonesia itu sebaiknya agak komando. Iya. Karena ya itu maksudnya kan kemarin kan udah sempat nonton yang videonya Hamam kan. Hamam kan juga udah sempat nyampein kayak dia pernah ngedesain buat atlet tuh minta kayak, Mas kalau bisa bendera Indonesia bendera kita jangan ditaruh di sepatu gitu. Kalau bendera Zimbabwe nggak apa-apa. Cuman ya bilang aja nih Polandia kebalik gitu. Nah, paling biasanya kalau misalkan di footwear di colorway kalau emang mau masukin warna kayak gitu ya udah mainin blockingnya sedikit gitu misalkan. penonton Santai. Ya jadi gitu. Cuman kalau ngomongin finishing dari si desainnya sebenarnya lebih kayak yang punya si FZL Designwear gitu, karena dia masukin tekstur camo kan di bagian quarternya, jadi itu emang sesuatu yang jadi strange point-nya juga. Nah, jadi pilihan akhir saya jatuh kepada Sandi Uno. Oh, Sandi Uno. Kok Sandi baru Uno? Nyebut nama. Sandi Nino. Gue lebih prefer ke Zen Feranza. Zen Feranza, oke. Berarti selamat untuk Zen Feranza. Dan kita semua tetap sepakat kalau yang dari FZL Designwear juga keren ya. Itu keren kan. Kalau bukan karena bendera,
Anda, Santai dong. oh iya benar. Harusnya Anda ini harusnya Anda kasih bendera nggak boleh ya kan. Kalian kasih aja apa sih sila kesatunya gitu. Sila kedua. Ditulis. Iya. Oke. Next head to head berikutnya ada Mujib Titian dengan Eric Sihite. Woi, ini dari gue dulu deh, gue pilih dulu. Berhubung gue lagi masuk angin, jadi gue pilih yang ada badaknya. Gak ada hubungannya. Iya. Oke, gue bahas dulu deh ya. Yang Eric Sihite, balik lagi sih, gue suka aja sih sama apa sih dia kasih warna netral sama yang tadi Nino bilang di beberapa head-to-head filmnya tuh main warna netral, terus dia ada highlightnya gitu, pinter dia ngasih warna. Mungkin ada beberapa note lah di warna ini ya di desainnya Eric Sihite ini. Cuman menurut gua dia cukup pintar mengkombinasikan warna abu dengan dia coba kasih warna merah nyala di situ. Jadi merahnya sebenarnya kalau dibilang merahnya merah yang enggak yang elegan ya. Merahnya termasuk yang nyala atau kasarnya mungkin norak gitu. Tapi dengan komposisi seperti ini, dengan blocking seperti ini, dia bisa ngasih warna merahnya itu jadi kayak highlight yang cukup elegan di komposisi ini gitu. Plus ada badaknya. Nggak percaya lu, itu ada badaknya. Gula satu lagi. Iya. Dan dia nih, gua kata ya, terlepas dari menempatkan badak itu benar apa tidak ya. Cara dia nge-close up si badaknya itu loh. Keren sih. Bagus itu sih. keren loh. Keren sih. Maksudnya mungkin ini belalang Hercules sebenarnya. Tapi Bisa dari jadi. samping gitu ya. Bisa jadi. Ya kan? Ya keren lah, tapi buat gue tuh keren lah. Maksudnya dan ketika dia masukin panahnya, warna merahnya tuh masih nggak nyaru di mata gitu. Dia masih ke highlight. Tetap bisa. Oke, untuk yang Mujib Titian, pengambilan warna coklatnya juga keren. Cuman ada beberapa blocking, terutama di bagian quarter. Karena logonya warna putih, tapi ada backgroundnya itu atau di underlay-nya itu dia warna putih juga. Kenapa underlay gue gini-gini ya? Kan Underlay, ya kan? Mentang-mentang ini belakang. Iya. Jadi dari pemilihan warna udah keren, masukkan warna coklat sama warna putih. Cuman dari komposisi atau dari blockingnya mungkin lebih dibikin apa ya, lebih bold aja sih, jadi biar kelihatan spotnya lebih kelihatan solid gitu. Itu aja sih. Jadi kalau dari gua Eric Sihite. Sekarang dari tadi Egy. Oke. Kita ngebahas dari Mujib Titian dulu kali ya. Ini sebenarnya kalau misalnya gue boleh jujur ya, gue ngelihat colorway ini ingat mantan. Siapa namanya? Wah gila banget. Dibahas di YouTube banget nih. Oke, jadi kalau yang Mujib Titian tuh sejujurnya gue ingat sama colorway-nya potongannya Travis Scott. Oh, iya. Travis Scott. Jadi kayak agak sayang aja, maksudnya walaupun konsepnya beda, tapi ketika penyampaiannya sama, apalagi si Travis Scott ini kan dia sebenarnya sepatu yang udah cukup ikonik gitu ya. Jadi istri juga ikonik. Iya, kok jadi istrinya ya? Ya emang barang-barang plastik tuh banyak. Iya. Barang-barang plastik tuh banyak disukai orang. Itu ditiup ya? Isinya nitrogen. Orang langsung berimajinasi. Apa yang ditiup? Nino jangan ngelamun jorok. Nanti langsung searching gua, santai. Oke, jadi langsung kayak inget itu sih Jordan Travis Scott. Jadi sayang aja kalau misalkan ini misalkan bisa menang, tapi ketika orang lihat orang malah prefernya ke lihat ini kayak Travis Scott, kayak sayang aja. Maksudnya secara konsep ini nggak ada yang salah, ini keren. Cara perpaduannya pun ini sebenarnya keren banget. Apalagi nanti di bagian yang quarternya itu kayaknya bakal keren banget sih, karena si materialnya mungkin bakal beda kan, kalau nggak salah. Terus ini ada yang gue miss, ini gue nggak tahu buat Mas Mujib Titian. Ini logo panah di bagian tangnya hilang ya? Iya. Oh, hilang. Ya itu miss dikit sih. Oke, sekarang mungkin disimpan di balik tang. Dipindah di. Oh iya. Oke. Belum dijahit, lupa kayaknya. Oke, sekarang lanjut ke Mas Eric Sihite. Ini jujur
yang paling bikin gue suka. Jadi ketika kita ngedesain sepatu, kita tuh harus ngebayangin ketika sepatu itu benar-benar udah jadi kan. Yoi. Kalau misalkan sepatu itu udah jadi, kita lihat nih di bagian insole misalkan, itu ada elemen of surprise. Ada apa, Mang? Badaknya. Ada badak. Nah, Yang ada badaknya. Iya. Iklan ya. jadi bisa apa ya, kayak orang tuh jadi penasaran gitu, ada ya ada yang pengen dicari tahu. Nah terus bener juga tadi kata Hamam, untuk yang perpaduan si warnanya nih, ini enak banget kayak perpaduan warna yang ada apa sih? Warna yang Ya, warna netral. netral. Terus ada dipaduin sama warna yang jadi Nyala. monjok nyala Monjok. gitu. Jadi ya kalau gue sih lebih ke arah Mas Erik sih. Tapi tidak apa namanya, bukan berarti yang Mas Mujib Ya. kurang bagus, tapi ini sebenarnya ini susah banget. Karena dua-duanya enak gitu, perpaduannya enak banget. Bagus. Cuman ya kalau ngomongin itu ya mungkin lebih ke Mas Erik untuk yang ini. Coba apapun pilihannya Nino nggak akan berpengaruh pada vote kan? Iya. Jadi kita next aja gitu. Ya udah next kalau. Ngomong. Ya. Ayo. Kalau menurut gua sih, gua mau bahas lagi ke yang Mujib ya. Kalau Mujib sih emang bener kata Mas Egi, udah kayak Travis Scott sih warnanya. Cuma di sini kembali lagi kayak yang tadi, dia warnanya itu warna basic semua. Dan di sini juga pas placement logonya di belakang logonya itu warna dengan iya. logonya itu nyaru gitu. Kalau di Travis Scott kan setahu gua sih kalau nggak salah tuh memang logonya warna putih. Cuma dia di blackingin ada coklat. Jadi si logonya masih kelihatan gitu, masih ke highlight gitu. Tapi kalau di sini dia sama-sama putih jadi sama gitu. Nah, kalau yang kedua si Mas Erik Hite itu ya benar sih kata dua orang ini. Ini bagus banget sih, dan komposisi warnanya juga tepat banget, dan yang paling menakjubkan sih insolnya. Insolnya. Nah, gua di sini milih yang Erik Hite. Oke, selamat buat Mas Erik Hite dan Mas Mujib Titian, Anda tetap keren. Keren tuh. Oke, next. Wah. Waduh, ini Wow, ada nuansa nuansa ini ya, alami. 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 Nature. Hah? Matur. Nature. Oke, head berikutnya ada dari Mas Sne.ax sama Mujib R lagi? Mujib Titian lagi. Oh iya, jadi gini, ada beberapa emang kita nggak bebasin. Orang bisa ngedapat Bisa apa sih? submit Bisa berapa kali submit ya? berapa kali gitu. Jadi senjatanya makin banyak. Oke. Dari lu dulu, No. Susah sih. Kalau menurut gua sih, gua mau bahas dulu kalau yang Sneax ini emang warnanya ini nggak banyak banget, maksudnya dia pakai warna turunan hijau gitu, jadi masih satu roots warna hijau terus dikombinasiin dengan putih. Cuma warna hijaunya ini agak kejauhan gitu, jadi kayak apa ya, banyak warna jadinya tapi hijau gitu, kayak kombinasinya kok apa ya, placementnya yang harusnya Jadi, bisa dipersimpel, ini jadi banyak gitu, lebih kaya lagi. Nah kalau yang Mujib Titian ini warnanya sih menurut gua sih itu komposisi warna putih broken weight-nya itu dominasi ya, terus di highlight-nya dia warna hijau. Menurut gua sih dia terlalu banyak di grafisnya yang di situ ya. Tapi menurut gua bingung gua. Susah ini susah pemilihannya. Sobat. Kalau gua sih milih punyanya Mujib Titian. Oke. Menurut gua sih komposisinya lebih enak. Oh, oke. Susah jelasin. Ya lu Gi. Lalu dulu. Iya enggak kan? Bingung. Enggak, gua kan enggak pernah terakhir gua. Sekarang lu dong. Oke. Sekarang lu dong. Oke, kalau gue lihat ya dari kedua warnanya, sebenarnya
Sebat dulu Gi. Pada susah kan? Sebat dulu. Ini paling susah nih, paling susah. Ini susah sih. Ini banyak makanan nggak mau dimakan. Ada lasanya, ada pasta, ada ayam panggang. Ini yang dimakan. Bakmi, Ada bakmi. babi. Oke, dari kedua ini antara Mas Mujib sama Snax ini, sebenarnya kalau misalkan dilihat dari secara finishing, dua-duanya menarik ya, maksudnya mereka sama-sama masukin tekstur di situ, dari di bagian luar, dari bagian eksternal sepatunya sampai yang bagian insole juga semuanya ada teksturnya kan. Kalau misalkan dilihat ini sebenarnya, nah kalau Mas Snax ini kan tadi kan sama kayak Dino sebenarnya, dia kan pakai color kromatiknya warna hijau ya, kurang lebih kayak turunannya gitu. Sedangkan kalau misalkan Mas Mujib tuh dia lebih kayak kromatik warna hijau juga sebenarnya. Itu kan kayak hijau pale gitu ya. Hijau pale terus dipaduin sama ada warna yang bikin nge-highlight warna hijaunya, jadi warna kayak grey, dark grey gitu ya. Oke, to the point aja, gue lebih suka yang punya Mas Mujib. Alasannya kenapa? Yang punya Mas Mujib itu sebenarnya itu tadi, dia perpaduan warna itu di sini enak banget gitu. Kalau kalian lihat Placementnya ya. Si placementnya itu benar kayak si logo quarternya itu semuanya jadi benar-benar highlight. Terus penggunaan warna gam di bagian sole itu benar-benar something sih, sesuatu yang bagus gitu kalau menurut gue. Nah, walaupun itu juga mungkin sedikit gak ada temennya, tapi itu bisa blend well gitu kalau sama genre sepatunya ya sebenarnya. Nah, kalau yang sekarang ngebahas punya Mas Neax ya, ini sebenarnya juga keren banget. Gue sebenarnya paling suka secara pribadi itu yang di bagian detail logonya, di cutout logonya itu keren banget. Ada logo, ada apa namanya, teksturnya lagi. Nah, cuman di situ kan ada titik-titik juga tuh sebenarnya. Jadi takutnya teksturnya agak keganggu sebenarnya. Itu satu yang gue pikirin. Terus yang kedua, ini sebenarnya kayak lebih ke OCD aja sih. Kalau misalkan lihat di bagian insole-nya, itu kan sebenarnya lurus. Tapi kayak di bagian ujungnya tuh sebenarnya ada yang nggak kena gitu. Jadi kayak agak sayang aja, mungkin bisa digedein lagi, bisa diapain. Jadi lebih ngisi gitu. Jadi itu ada kesan kosong di sini. Kayak sebenarnya dua-duanya bagus, cuman kayak ini lebih kayak ngebandingin detail kecil mana yang lebih kuat gitu loh kalau gue ngeliatnya. Nah, kalau lu gimana? Ya gue langsung aja. Gue lahir di Kalimantan, makanya gue sebenarnya suka sama konsep Dayaknya gitu, karena gue pribadi banget sih ini Kalimantan, gue kan Kalimantan banget, ya kan? Itu Sumatera. Hidup Persik. Kalimantan. Udah jangan mulai lagi no. Oke, dari gue langsung aja. Gue walaupun yang Sene.ax ini dia banyak warna hijaunya, dan memang jadi karena warna jauh-jauh terus jadi kelihatannya rame padahal tuh sama-sama warna hijau. Tapi buat gue pribadi sebenarnya kayak masih bisa banget ini dikembangin gitu. Terus yang masalah insole tadi udah dinotis sama Egi, kalau bisa dibikin lebih close up lagi, jadi biar lebih full, lebih ngisi, itu akan jauh lebih bagus lagi. Walaupun suara gue nggak berpengaruh pada keputusan akhir, tapi gue milih Sene.ax. Kenapa? Karena aku cinta Dayak. Untuk Mujib Titian, gue suka pemilihan warnanya. Warna apa nih, broken white, hitam dan hijau. Tinggal atur placementnya sedikit lagi, kayaknya udah perfect. Tapi gue sedikit terganggu sama si grafisnya aja. Udah itu aja sih. Jadi selamat untuk Mas Mujib Titian. Ini cewek apa cowok? @Mujib_Titian. Dan untuk Mas Neak, semoga nanti ada desain-desainnya lagi, saya nggak tahu. Cuman yang ini udah keren. Oke, next head to head. Berikutnya ada dari @garisgalih melawan @Oktagustav. Oke, dari gua langsung Gusfat. Oktagustav, sorry. Oke, dari gua dulu langsung gua memilih dari Garis Galih. Kenapa? Kalau nggak salah ini konsepnya Gojek. Pemilihan warnanya enak, komposisinya, placement warnanya enak. Untuk paling cuman di logo ya, di logo aja sih, di logo, dan ini masih bisa dikembangin di 4 besar ini masih dikembangin. Logo Indonesianya
dihilangin. Nanti hati-hati. Disesuaikan. Cuman dari segi pemilihan warna dan 70% kamu ngekomposisi si warna di sepatunya, ngeblockingnya tuh udah oke. Nah, untuk Ed Octagusvat, ini kalau nggak salah temanya outdoor. Cuman di sini nggak ada warna yang ke highlight aja gitu. Jadi pemilihan warnanya olive-nya tuh keren. Cuman yang disayangkan kenapa di logonya juga warnanya redup ya. Maksudnya dia bukan krem yang terang gitu. Dan ada aksen warna birunya kurang nonjol, malah harusnya birunya ini bisa jadi highlight gitu harusnya. Kalau buat gua cuman pemilihan warna olive untuk warna base-nya, warna hijau tua untuk warna base-nya, dan warna apa itu gum itu keren. Cuman kurang ngerasa ada highlight aja kalau gua pribadi. Jadi gua milih sekali. Oke, yang lain gimana? Masih Bener dulu. dilema ke gue. Durasi. Oh ya. Kalau gue sih langsung aja prefer yang garis-garis juga. Saya dia satu pemilihan warnanya udah pas banget. Dengan konsepnya juga udah masuk, konsepnya Gojek. Pasti konsepnya Uber kan ini. Bukan. Uber ya? Grab. Kok Grab sih? Bluebird. Oh, Bluebird. Taksi itu. Blue banget. Iya. Yo, lanjut yo. Posisinya pas banget. Cuma nanti paling kalau bisa dibenerin antara yang backing logo dan logonya itu kalau bisa dibedain warna jadi biar nggak sama-sama, biar jadi highlight sih logonya. Terus kalau Octagusvat itu menurut gua sih sebenarnya udah bagus juga, cuma kurang main di placementnya aja sih gitu. Jadi placement yang hijau ada di sebelah sana, hijau yang muda ada mencah-mencah gitu. Jadi ada birunya, terlalu nggak, placementnya nggak pas gitu. Kalau solnya yang warna gam sih sebenarnya bagus juga gitu. Itu aja sih. Silakan masih. Oke. Oke. Kalau gue pribadi, to the point aja gue lebih suka yang punyanya Octagusvat. Gue tahu. Lu anaknya outdoor banget. Kampret emang. Enggak, maksudnya ya kalau misalkan ngelihat si vibes-nya dari pemilihan warnanya, color palette-nya, itu emang udah proper gitu untuk nunjukin outdoor banget. Nah, terus kalau yang garis gali, ini sebenarnya palette-nya udah benar. Cuman masalahnya yang kalau emang referensinya adalah Gojek atau Grab gitu kan tonnya, itu kan yang kuat sebenarnya warna hitam sama warna hijau. Tapi di sini yang kuat warna putih. Jadi gue agak kurang merasa tersampaikan di situ. Mungkin Gojek boncengin suster. Bisa jadi. Nah, kalau kayak gitu gue mungkin baru dapat. Dia pakai sarung. Gitu Oke. sih kurang lebih. Berarti ya selamat untuk Mas Garis Gali. Buat Mas Octagusvat, cara lu nge-translate si konsepnya dapat, cuman sedikit kurang Sedikit. di-highlight aja. Hal-hal kecil. Oke, next. Wih, Wah, ini ini. bahaya. Kita ada @Andrian Salsa dan @RZK. Oke, Mas Andrian Sasha dengan @RZda. Oke, dari siapa dulu nih? Dari Luno. Kalau gue langsung aja ya, gue sih lebih prefernya sih lebih ke yang punyanya Mas Andrian Syah. Soalnya dia pengambilan warnanya itu pas banget antara kombinasi warna merah marun dan krem gitu. Jadi itu dia emang nyambung dan ada si highlight warna birunya itu komposisi penempatannya juga pas gitu. Dan insole-nya juga nge-close up-nya juga bagus. Di bagian belakang dia ada warnanya, depan polos gitu. Simple tapi bagus. Nah, kalau Mas LZK itu sebenarnya sih permainan warnanya oke juga gitu. Cuma menurut gua sih masih terlalu flat ya, jadi nggak ada permainan warna yang bikin dia menarik gitu. Itu aja sih menurut lu. Oke, dari gua mau dulu nih. Oh, gua dulu ya. Kalau nggak salah nih Mas Andrian Syah ini dia konsepnya Gundala, ya kan?
Gundala putra terkilir, asik. Oke. Enter kasih hebat ketawa gitu biar jokes gue kan nggak gagal. Nah, anjir. Suka sih gue sama apa sih si ngasih warna coklat krem sama ada warna birunya. Cuman nggak tahu ya kalau gue sendiri sih kayak birunya rada-rada ganggu sih. Nggak tahu kenapa ya. Nggak tahu kenapa rada-rada ganggu aja. Terus insole-nya oke lah, ada petir. Sekarang ke Mas RZK, pemilihan warnanya sebenarnya jujur gue lebih suka yang RZK. Cuman nggak tahu kenapa di mata gue kok kayaknya nggak ngeblend in gitu sih warnanya tuh, nggak nyatu gitu. Atau mungkin ada merah yang marun, terus ada merah yang keping-pingan di bagian frame gitu. Jadi agak tabrakan dan merahnya udah jauh ya gitu ya. Terus warna putihnya juga kebanyakan sih. Jadi kayak yang ada warna kuning, ada warna putih. Jadi kayak yang highlightnya tuh ada banyak gitu. Jadi kayak mencar-mencar gitu sih warnanya. Tapi sebenarnya pemilihan warna marunnya udah oke. Dicombine sama outsole yang warna putih, ada outsole bawahnya warna hitam tuh udah oke. Nah cuman kalau gua harus milih, gue lebih memilih yang Mas Andrian Sasha itu karena bisa dikembangin sih. Kalau kata gue ini warnanya masih bisa dikembangin lagi, lebih bisa dirapihin lagi gitu. Ya udah itu aja sih kalau dari gue. Oke, kalau dari gue ya sekarang ya. Pertama gue mulai dulu, gue langsung bilang aja kalau gue lebih prefer ke yang punya Mas RZK. Tapi note-nya mungkin harus ada improvement, gitu sih. Ya, tapi itu kayak minor sih, karena kayak ini cuman, maksudnya secara tonal colorway-nya, ini sebenarnya udah enak. Cuman kayak bener tadi sih, yang warna pink di bagian si frame-nya tuh agak terlalu jadi aksen gitu, terlalu beda gitu. Yang bikin gue lebih ke arah Mas RZK itu lebih karena ini sih insole-nya. Kalau misalkan dilihat dia ngaplikasiin gradasi di situ, which is kayaknya sejauh ini jadi belum ada lihat. Terus ada unsur warna pop color dari bagian dalam, which is itu ketika itu dipajang atau ketika si sepatu ini dilihat itu ada unsur of surprise-nya di dalam. Apalagi itu juga warna putih kan. Tuh terus kalau misalkan di bagian ini kayaknya di bagian kayak ada teksturnya gitu deh. Iya, di bagian kayak P-nya ada tuh. Di bagian P-nya tuh kayak ada tekstur. Jadi itu kayak memang beda warna, tapi kalau misalkan kita ngelihat sama insole kayaknya mungkin masih bisa masuk gitu sedikit. Jadi ditambah ada tekstur jadi kayak agak kayak gitu sih. Nah, kalau Mas yang Andriansyah itu mungkin maksud gue kurang lebih sama kayak Hamam tadi. Itu yang warna birunya agak apa ya? Secara sebenarnya nggak masalah, tapi mungkin blocking penempatannya aja kurang tepat gitu. Jadi kayaknya terlalu memaksakan gitu. Terus yang kedua, tulisan panah di bagian insole itu kayak jadi nyaru tulisannya sama petir ya. Sama itu sih mungkin kalau misalnya dilihat ya, maksudnya di situ kan ada petirnya punya tone warna sendiri. Nah ketika itu dimasukin ke uppernya kayak nggak match aja gitu. Di situ ada sedikit warna magenta ungu, tapi di bagian itunya malah nggak ada gitu. Jadi mungkin bisa direpresentatifin lagi. Gitu sih. Oke, berarti selamat untuk Mas Andrian Sasha. Dan tetap semangat untuk Mas RZK. Oke, next selanjutnya ada dari @waitermachen. Oh, lagi nih ya? Iya, dia lagi ya. Dan ada dari Matius. Oke, gue tahu apa yang lu pikirkan. Apa? Bella jauh, Bella. Bella jauh. Manis cuy. Coba lu deh, Egi dulu deh. Konsepnya manis ya. Gitu. Betul. Kalau gue Bella. Kalau gue sih gue lebih prefer si Waitermachen sih. Sudah poin aja langsung. Maksudnya cara dia nyelipin konsep topeng dalinya yang emang jadi trademarknya si Money Heist, emang
something sih, deliver dengan bagus. ke deliver dengan baik gitu. Terus kayak colorway-nya kan itu kan dari si apa sih, jam suitnya ya, jam suitnya si ini kan si apa namanya, Si Manihis. perampoknya itu. Ah. Jadi kayaknya oke banget. Sama emang itu sih, yang main Tokyo tuh cantik banget, jadi gue emang udah parah sih. Sih lu demen Tokyo-nya apa demen ininya? Ini Tokyo-nya sih. Oh. Nah, oke, terus sekarang ke Mas Dery Matius ya. Kalau dari Mas Dery Matius ini sebenarnya warna ini menarik sumpah. Ini warna menarik banget. Kalau misalkan lihat ini warna tang sama warna underlay quarter itu jadi sesuatu yang highlight. Cuman gue agak di bagian belakangnya jadi nggak kelihatan sih. Nggak kelihatan. Terus warna putih di bagian insole-nya itu malah nyaru gitu loh. Kayak banyak hal kecil yang kurang support. Ya jadi ini sebenarnya perpaduan warnanya, color palette-nya kalau menurut gue menarik. Cuman ya tadi detail-detail kecil yang kayak tadi itu sebenarnya menjadi pertimbangannya lah. Oke, dari gua langsung gua memilih sama Weather Machine 1. Dua-duanya sama-sama ngambil warna merah. Cuman buat Mas Dery Matius, buat gua simpel aja, terlalu ngejreng. Si warnanya terlalu ya, dan terus kalau kamu nge-combine warna putih, sebenarnya menarik, ada list merahnya. Ada list merah, tapi di belakangnya itu ada underlay warna kuning. Nah, jadi saya kalau misalnya kita lihat dari chart color itu biasanya merah itu kalau dicampur sama kuning itu warna yang terbilang warna yang dekat sebenarnya, merah, oranye, kuning kan. Merah, oranye, kuning, macam-macam tonal. Jadi agak sedikit apa ya, silau di mata gitu sebenarnya. Terus masalah logo juga sama di belakang. Terus di logo Pana juga background pananya warna putih, terus insole-nya warna kuning. Nah, itu juga sama nyaru di mata. Nah, kalau misalnya yang Mas Weather Machine ini dia kasih warna merah, bukan merah yang gelap juga dan bukan merah yang terang banget, tapi kayak merah tomat. Terus dia combine sama warna hitam, termasuk warna yang aman. Gue bilang black red color tuh udah aman banget gitu. Terus dia pinter ngasih logonya tuh ada list warna hitam. Cuman sebenarnya kalau misalnya dibikin putih juga nggak masalah logonya, tapi dari pemilihan warna, terus dari insole-nya juga sama, dari tadi sama kayak yang badak gitu. Dia nggak ngasih lihat gamblang si ini dari topeng kan sebenarnya kan, tapi sama dia di close up. Jadi kita dapat kayak hint-hintnya gitu kan, rame ya gitu, kayak lucu gitu. Oh, ada clue-cluenya. Ada clue-cluenya gitu kan. Jangan kalau tebak-tebakan tuh, kalau ngasih clue tuh jangan tiba-tiba tebak-tebakan Yosan lo simpan di insole. Ya, setengah-setengah lah. Jadi ya dari gue gitu aja, gue milih yang Weather Machine 1. Nah, kalau dari gue juga lebih prefer milih yang Weather Machine 1 juga. Oke, next. Nggak lanjut bercanda. Kalau ini udah nggak usah dijelasin, udah bagus sih Weather Machine. Cuma kalau yang untuk Dery Matius sebenarnya placement warnanya sih udah oke. Maksudnya warnanya pembedanya itu placementnya itu bagus. Cuma di sini warnanya ini warna helix semua. Jadi lebih baik sih kalau di dalam satu sepatu tuh ada warna basic dengan warna helix. Jadi nggak nyaru gitu loh, nggak terlalu terang banget. Itu aja sih. Sip. Oke, selamat untuk Mas Weather Machine dan Mas Dery Matius, tetap semangat. Oke, gue ngecas dulu. Oke, next, tadi kita sudah dapat yang hijau-hijau, dapat yang merah-merah, sekarang dapat yang biru-biru. Oke, sekarang dari Zen Feranza lagi melawan @sene.ax. Nah, ini yang tadi yang dayak-dayak itu ya. Oke, ini dua-duanya sama-sama biru, nuansanya sama-sama biru. Oke, dari gua dulu, gua langsung aja gua milih @Zen Feranza. Kenapa? Karena penempatan warna biru dan putihnya di logo itu cakep. Terus dia pakai warna birunya juga birunya cukup apa ya, nggak common orang pakai si birunya gitu. Jadi
unik dan dia coba kasih tone lain di bagian fem, quarter sama di bagian heel-nya. Terus ada aksen warna merah yang sebenarnya nggak ngalahin warna putihnya. Jadi karena dia paham putihnya itu jadi highlight di sini, dia coba kasih warna merahnya juga, coba kasih warna merahnya yang nggak terlalu dominan. Pinter. Oke gitu. Nah, untuk yang Snake.ax ini, Snacks, nggak tahu nih, rame banget sih di bagian insole-nya. Apa ya rame aja. Terus ini kan kayak warna-warna jeans ya, warna-warna jeans gitu kan. Kurang fokus antara biru tua sama biru mudanya. Terlalu apa sih, kalau di mata gue tuh terlalu apa sih, mix up gitu loh. Sama gitu kuatnya aja. gitu ya. Sama kuatnya. Coba kalau mainin komposisinya aja. Kayak lu mau dominan apa? Dominan yang biru mudanya apa biru tuanya? Gitu. Itu aja sih. Jadi gue milih yang Zen Firanza. Tapi dari yang Snacks juga idenya udah oke sih sebenarnya. Pemilihan warna birunya, cuman komposisinya aja. Oke, siapa nih? Lu, lagi dulu. Oke. Kalau gue oke, kita bahas satu-satu lagi ya. Kalau dari Snake yang paling gue suka sama kayak desain dia yang sebelumnya ya. Kayak ciri khas dia tuh dia Detail, selalu ya? naruh pattern detail gitu loh. Pattern Ya. detail gitu lah ya. Dia selalu punya tambahan gitu di desainnya. Nah cuman kurang lebih sama kayak Hamam sih tadi yang dijelasin. Ini tuh kurang kayak point of interestnya sebenarnya mau ke arah mana, soalnya Biru tua atau kalau biru muda ya. kalau misalkan lihat yang si logo P-nya itu kayak ya di bagian quarter, belakangnya warna biru tua ketemu putih sama biru yang lebih muda itu udah oke. Tapi biru mudanya jadi keganggu highlightnya karena si ST-nya. ST-nya itu warna Biru muda juga. Terus P-nya juga. Juga. Kebetulan nyambung, jadi Nyambung. kayak itu jadi seolah-olah jadi satu bagian yang gede Bener. blockingnya gitu. Terus nah kalau Mas Zen Firanza, nah kurang lebih sama kayak Hamam tadi sih, maksudnya ini jelas nih si point of interestnya dia mau kemana, apa yang mau di highlight dari awal udah langsung kelihatan gitu. Nah sama ini nih, ini bikin gue sadar sama akan satu, gue nggak biasanya suka desain yang ibaratnya si bagian lining sepatunya, bagian dalam sepatunya itu beda warna. Tapi karena di sini dia menggunakan warna yang temaram juga, sama kayak biru, jadi nggak kelihatan ya. Malah jadi memperkaya, tapi nggak dalam tanda kutip lebih bijak gitu. Ya, desainnya. bijak mungkin kalimat. Jadi kalau gue secara desain gue lebih suka yang punya Zen Firanza. Terus kalau menurut gua sih sebenarnya nggak ngaruh juga sih buat gua. Nah, itu tahu. Gue lebih prefer yang Zen Firanza, udah dijelasin semua tadi, udah bagus sih. Terus ada warna highlight merahnya udah cukup mewakili dan nggak jadi kontras banget gitu, jadi bagus, minimalis tapi elegan. Yang untuk yang Snacks, yaitu menurut gua sih warna biru mudanya itu kan sebenarnya warna highlight, warna terang banget. Nah sebenarnya warna dominannya sebenarnya di warna biru tua. Nah, kalau mau dominan di biru tua mungkin warna yang biru mudanya dikurangi aja sih gitu. Sama kayak tadi sih, insole-nya juga lebih diminimalisin dan lebih enak. Next. Oke, jadi selamat untuk Manzen Firanza dan @sene.ax. Kayaknya ada lagi deh, gue nggak tahu, tapi kayaknya ada lagi deh. Tetap semangat ya pokoknya intinya. Oke, next selanjutnya kita ada @fahmi_Zarinaldi melawan @ceria sepihak. Anjir, kasihan kamu Gi. Jomblo Mas. Jangan gitu dong. Wah, ini menarik nih karena di head to head kali ini sama-sama nonjolin apa ya? Warna pop. Warna-warna pop. Nah. Iya. Mau siapa dulu nih? Gua nggak apa-apa. Kayaknya King of Pop. King of Pop sih. Michael Jackson dong. Saya punya Michael Jordan. Bukan. Itu bahasa. Lanjut. Kalau menurut gua sih gua lebih prefer yang Fahmi Zarinaldi. Oke. Kenapa gua lebih prefer dia? Saya permainan warna biru sama biru muda, biru tuanya sama biru mudanya itu pas. Cuma menurut gua sih nanti kalau dia lolos mau diubah, direvisi, mungkin di sini banyak warna yang main gitu, warna biru tua, biru muda, ada putih, ada pink, ada biru muda banget gitu. Tosca. Nah, itu
agak dikurang-kurangin aja yang warna putih atau yang warna toskanya gitu. Jadi lebih dipersimpel lagi, lebih oke sih gitu. Nah kalau yang ceria sepihak ini sih menurut gua Sedih sih. sedih. Ini sebenarnya di sini juga permainan warnanya juga banyak juga Iya. sih gitu. Cuma menurut gua si putihnya ini di tengah-tengah ini mengganggu gitu. Jadi nggak fokus itu. Jadi ada warna putih terus ada warna biru kuning gitu. Jadi kayak nggak fokus, nggak minimalis gitu. Nah, Ya, udah. Oke, dari gua pengen review bentar nih. Karena yang unik adalah dua dari kontestan ini Nah. pemilihan warnanya hampir mirip. Lihat deh, ada warna ungu sama, ada Nah. warna biru juga, ada warna putih juga, Si ada warna biru muda juga. Nah. Yang beda dia pakai kuning, sama dia ada tambahan warna kuning kan. Nah. Ya, bedanya kan jadi kayak kurang lebih sama. Tapi gua jujur pribadi gua lebih memilih yang Ed Fahmi Izhar Rizaldi. Kenapa? Gue bahas dulu dari yang pemilihan warnanya dan cara dia masukin warnanya itu nggak kelihatan walaupun warnanya banyak ya. Warnanya banyak, ada biru muda, ada birunya ada 3, ada biru tua, biru muda, ada putih sama ada ungu. Tapi dia coba deketin biru tua sama birunya gitu. Terus tiba-tiba ada warna pink untuk logonya, terus ada warna biru muda. Sama kayak Nino, ini warnanya masih banget bisa untuk dikembangin. Si komposisi ini ya, komposisi cara dia ngeletakin ini tinggal di twist sedikit aja, tinggal di adjust sedikit lagi aja, ini bakal jadi mantap gitu. Nah untuk yang ceria sepihak, nah gue sebenarnya tanpa melihat konsepnya, gue sedikit mempertanyakan korelasi antara pattern di insole sama di konsepsi warnanya. Jadi kayak kayak itu apa gitu, apa kayak nggak nyambung, nggak sinkron gitu, kayak nggak ngeflow gitu. Jadi kayak ya udah mending dipolosin aja, atau lu mending cari grafis karena udah pop gitu, ya kan? Karena udah pop uppernya. Kalau kamu cuman ngasih pattern yang kayak watermark atau warna turunan doang, sayang. Close up Michael Jackson Apa sih lu? King of Pop. Serius. Nah gitu. Tapi dari pemilihan warna sebenarnya sama cerdiknya sama si Ed Fahmi ini. Cuman placementnya aja, dia kayak mencar-mencar, birunya kepisah, terus pinknya di ujung sana sih mas, kayak utara selatan barat tuh pinknya. Terus tiba-tiba ada nah ini nih dia nge-combine warna kuning di logo dan underlay-nya tuh warna biru muda. Ini juga warnanya termasuk sama-sama warna cerah. Jadi jadi dekat warnanya gitu. Jadi kayak kurang stand up aja sih di bagian logonya gitu. Jadi gue lebih memilih yang Ed Fahmi Izhar Rizaldi. Oke, Gi, terakhir. Oke. Kalau gue sebenarnya sama sih. Kalau gue lebih prefer si kombinasi warna, placementnya warna dari Mas Fahmi Izhar Rinaldi. Oh salah ya, Izhar Rinaldi. Oke. Iya, Izhar Rinaldi ya. Alasannya karena yang pertama seperti yang gue bahas tadi ya, maksudnya ini point of interestnya lebih fokus gitu dibanding sama yang punya ceria sepihak. Kayak misalnya lihat sini warna biru yang pale sama biru tua itu dia masih tonal kan, dia masih masuk, terus juga masih ada biru yang cerah banget walaupun itu terlalu cerah, tapi somehow itu masih merupakan warna tonal dari warna biru sebenarnya. Jadi sebenarnya kayak masih oke lah. Terus tiba-tiba ada warna aksen, ada distorsi dengan warna ungu ini. Nah cuman paling kalau misalkan masukan dari gue di sini ada warna itu ada woven label, tulisan panah di bagian quarter. Itu ketika warna biru ketemu sama warna warna ungu itu dibacanya kayaknya agak susah deh, kurang di mata nggak ini ya, kurang nyolok, nggak kontras gitu. Ya. Sama udah sih kalau misalkan untuk Mas yang Fahmi kurang lebih sih itu. Nah kalau untuk yang ceria sepihak sebenarnya ini bagus, maksudnya ini tadi gue hampir banget milih, cuman yang gue pikirin bener juga gitu, maksudnya yang di frame itu dia kayak nggak tahu ya, entah ini emang diprotek kayak gini, setiap ada ungu pasti baunya biru, ada ungu pasti baunya biru, tapi tempatnya tapi tempatnya dipisah-pisah jauh-jauhan, jadi kayak
kayak ini lagi berantem terus tengah-tengahnya malah ada warna yang beda gitu. Jadi kayak ini saling apa ya? Saling clash aja gitu. Nah, Sama ditambah grafisnya, naruh grafis di install itu bagus. Tapi nggak tahu ya, kurang relate aja sih kalau menurut. Tapi overall dua desainnya sebenarnya Iya, bagus. pemilihan warnanya sama-sama pintar milih warnanya dia. bagus. Ini skema warna yang Skema menarik warnanya banget sih. menarik banget sih. Oke, jadi selamat untuk Mas Fahmi Izhari Naldi dan tetap semangat untuk @ceria sepihak. Walaupun ceria sepihak itu tidak ceria. Ya untuk Mas Ceria sepihak ya kalau bisa cerianya bareng-bareng lah. Cerianya bareng-bareng lah. Kalau Coba lu bisa. ganti account deh jadi @ceria bareng-bareng gitu. Ceria berjamaah. Ceria berjamaah. gitu. Jadi bagus. Oke, next berikutnya ada head to head dari @surf_the_word, surf the word dan @aku_lembur. Kenapa gitu? Kok ada yang bener nggak sih namanya? Tadi udah ceria sepihak, sekarang aku lembur. Akun lembur. Sorry, akun lembur. Oke, anyway, siapa dulu nih yang mau nilai? Gua dulu ya. Yang ini nih lumayan sulit milihnya nih, susah. Aduh. Tat. Dua-duanya oke. Dua-duanya sama-sama ngambil paletnya mirip-mirip. Bedanya kalau yang akun lembur ini dia coba kasih sentuhan warna krem juga dan warna hijau. Terus di installnya menarik, ada yang satu coba kasih close up grafis, ada lagi yang satu dia pakai gradasi. Pemilihan warnanya sebenarnya gue lebih suka yang Surf the Word karena dia pakai warna biru tua. Cuman yang gue sayangkan warnanya nggak ada yang dominan di sini. Putihnya sama birunya itu sama-sama sama-sama porsinya cukup banyak gitu. Nggak ada yang dominan. Nah tapi kalau yang di akun lembur ini sebenarnya kayak placementnya tuh kayak tadi yang duel warna pop itu loh. Nah, cuman dia warnanya mungkin lebih terbatas di sini. Dan ada warna kremnya nih yang menarik, dia kasih warna krem di situ. Aduh, jadi kalau gua harus milih nih, gua mungkin milih yang bisa dikembangin mungkin menurut gua memilih yang Surf the Word. Apa panut itu alasannya gue nggak tahu, tapi kayaknya gue lebih prefer yang Surf the Words. Oke, next kalian. Nino. Kalau menurut gue sih ya termasuk susah juga sih ini. Kalau gue sih lebih prefer yang Surf the World juga. Memang kombinasinya bener kata Mas Hamam, warna putih sama birunya itu terlalu, jumlahnya tuh hampir sama gitu. Jadi kayak putihnya harus dikurangin atau birunya harus dikurangin gitu. Lah, sebenarnya kan kalau di install tuh ada warna turquoise-nya ya. Itu kenapa? Nah, kenapa itu di kuarternya dia nggak diterapin, padahal itu bisa diterapin dan bagus gitu. Bisa jadi nanti mungkin nextnya ya gitu ya. Nah, tapi kalau yang akun lembu ini sebenarnya bagus juga gitu. Di installnya, wah ini keren juga sih installnya. Dia ada grafis yang masuk gitu grafisnya. Cuma gua agak sayang di kuarternya itu dominan putihnya itu terlalu banyak, jadi kayak terlalu ketutup gitu. Akhirnya warna-warna lainnya gitu. Dan dia ada kremnya itu. Iya, ada kremnya jadi deket-deket jadi kayak mati gitu kan. Iya. Nah, itu menurut gua sih itu. Kayak bubur kacang kebanyakan santan. Nah, iya. Santannya putih. Oke. Egi, gimana? Oke, gue langsung aja nih. Gue sorry nih guys, gue agak sedikit anti mainstream. Nggak apa-apa. Gue prefer akun lembur. Pertimbangannya gini. Karena gue ngelihat kalau misalkan dilihat dari pemilihan warnanya ya, dia pakai palet yang menarik gitu. Kalau misalkan lihat sebenarnya krem sama putih itu masuk dan krem sama biru sebenarnya setelah itu juga bisa masuk. Cuman yang di sini jadi permasalahannya adalah blockingnya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di sini blockingnya kurang lebih sama kayak tadi yang color ray sebelumnya ya. Jadi kayak warna birunya tuh bisa-bisa kayak lagi berantem. Jadi dan warna biru di sini tuh cukup apa ya? Cukup bisa jadi warna highlightnya gitu. Soalnya warna putih sama warna krem itu sama-sama soft, sedangkan warna birunya tuh cukup strong gitu. Nah, cuman dari blocking ini sebenarnya ada yang menarik, yaitu warna hijau di bagian belakang. Itu jadi highlight banget.
gitu sih. Terus untuk si insole gue juga suka ada grafisnya kayak gitu. Itu personal itu sih, personal ya subjektif lah. Nah, tapi yang surf the boat ini juga sebenarnya nggak kalah menarik gitu. Dia pakai gradasi di insole, which is itu ketika orang benar-benar megang sepatunya mungkin bakal ternyata warnanya beda ya dalam itu, kayak ada element of surprise-nya gitu. Nah, cuman masalahnya si warna turquoise ini bener tadi yang kata Nino sama Hamam, kayak kurang ke deliver atau nggak di deliver nih di bagian luar. Gue nggak ngelihat gitu, cuma ada warna putih sama birunya, yang which is malah itu warna putihnya nggak sampai ke dalam. Jadi kayaknya ada something gitu. Terus logo putihnya itu kayak nyatu aja sih, si putih lainnya gitu. Oke, berarti yang lolos itu ada Save the World. Selamat. Aku lembur. Ya, jangan menyerah. Tetap lembur. Tetap lembur. Oke, selanjutnya ada dari @afrianza AAA dan Mujib melawan Titian. dari Mujib Titian lagi. Oke. Nice. Dari siapa dulu nih? Egi dulu dah. Dulu. Gua dulu. Aduh. Oke, dari gua dulu ya. Gue nyimak dulu nih. Gini. Dua-duanya sama-sama bagus di mata gua. Walaupun beda konsep ya. Yang satu dia blocking color aja, yang satu lagi dia coba ngasih warnanya tuh dengan unik caranya buat gua, dan menarik banget ini yang Afrianza sebenarnya cara dia ngimplementasi warnanya. Cuman di sini gue ngelihatnya, gue nggak tahu yang lain gimana. Cuman kalau gue ngerasanya kok yang Afrianza ini di mata gue kok kayak feminim ya, karena mungkin warnanya bias kali ya. Jadi si warna yang dimasukinnya itu warna-warnanya kayak apa ya, muda semua gitu. Kayak birunya dia pakai biru yang muda, terus hijaunya juga hijaunya muda gitu. Jadi kalau gue lihat orang pakai sepatu ini kayaknya lebih ngeluarin si feminimnya, sedangkan kalau kita ngomongin pananya sebenarnya kita nggak terlalu feminim juga gitu si sepatunya gitu. Jadi ya rada-rada keluar sedikit lah. Cuman kalau yang Mujib Titian ini yang menarik adalah dia coba kasih warna abu-abu di situ. Terus dia ada main warna putih di logo dan ada highlight warna hijau. Ini bukan hijau tua nih, ini bilangnya apa ya? Turquoise pucat kali ya. Turquoise pucat ya. Iya. Terus ada jadi kayak warnanya itu ini ada warna hijau tapi ada kebiru-biruan, kerasa nggak sih? Iya. Nah, jadi unik warna, malah warna itunya, karena kalau kita ngomongin warna abu, warna putihnya tuh udah biasa banget, tapi warna hijaunya ini dia nggak ngambil warna hijau yang biasa, bahkan ini kayak kebiru-biruan, kita bisa bilang turquoise tua atau apalah gitu, tapi menarik gitu di sini. Jadi kalau gue harus milih, gue mungkin lebih milih yang Mujib Titian, karena baik lagi yang Afrianza ini buat gue menarik banget cara dia ngaplikasiin warnanya, tapi sekali lagi di mata gue ini kayak jadi feminim gitu, entah itu mungkin karena warnanya gitu. Cuma nanti gue nggak tahu ya, itu dari gue Mujib Titian, tapi dari yang teman gue ini gue nggak tahu. Oke, siapa dulu nih? Yang menurut gue sih, gue bahas yang Afrianza dulu ya. Kalau yang Afrianza menurut gue sih sebenarnya tekstur pemilihan warnanya, tekstur itu bagus juga sih. Cuma terlalu over sih placementnya gitu loh. Jadi benar kata Mas Hamam, jadi terlalu feminim atau gimana. Nah itu kalau menurut gue sih lebih bagusnya kalau tekstur gitu yang itu mending lebih ditaruh di tempat yang lebih nggak banyak gitu loh, jadi lebih cuma jadi highlight doang gitu, nggak jadi full satu apa gitu. Jadinya kalau apalagi tekstur yang begini ya, jadinya kayak kata dulu itu kayak feminim atau gimana gitu. Nah tapi yang kedua desainnya yang Mujib Titian ini gue suka banget nih. Dia minimalis, dia ngambil cuma 2 tone aja, tonnya abu sama yang biru agak ke hijau-hijauan itu. Nah itu placementnya juga dia pas banget, apalagi yang di logonya itu, jadi dia cuma jadiin outline aja, jadi si logonya bisa ke expose banget. Gara-gara ya emang ada si outline warna yang highlightnya itu, dan warna biru yang kehijauannya ini nggak terlalu dominan di bagian apanya gitu, jadi lebih fokus. Nah itu, gua lebih milih yang Mujib Titian. Next.
Kalau gue lebih prefer juga ke Mujib Titian. Tapi gue coba jelasin dulu ya. Kalau yang Mujib Titian tuh gue lebih prefer karena dia pemilihan warnanya, maksudnya warna abu ke warna Tosca pucat itu kayak masih masih masuk gitu, antara warna cerah masuk ke pastel tuh kayak masih oke gitu. Terus abunya agak ke biru-biruan kan? Jadi kayak seimbang gitu sama jadi kalau misalnya dilihat itu malah jadi, harusnya kan kalau color blocking kayak gini, kalau warnanya nggak terlalu nggak terlalu kayak ngeflow gini, mungkin bakal jadi selalu yang sesuatu yang distorsi banget. Sedangkan di sini somehow dia masih bisa jadi warna yang bisa bersebelahan dengan baik gitu, enak gitu dilihat flow-nya. Nah terus masuk ke yang Mas Afrianza ini, kalau misalnya lihat, gue setuju sih sama Om, kayak si warnanya tuh harusnya bisa disimpan lebih baik lagi, karena mikirnya gini, ketika sepatu itu dipakai, sepatu itu kan salah satu bagian dari fashion seseorang gitu, dia pasti punya atasan, punya something gitu. Nah sedangkan di sini warna yang dominan sebenarnya warna putih atau teksturnya gitu. Jadi kayak ini sama-sama kuat itu. Kalau pengen bilang teksturnya, putihnya pun juga banyak gitu. Tapi pengen bilang putih, ada teksturnya juga. Jadi mungkin bakal lebih wise kalau misalkan si teksturnya disimpan dengan baik. Kayak contohnya juga bisa di insole itu insole kalau menurutku mungkin kenapa nggak di insole gitu. Atau kenapa nggak di heelnya sama di logonya aja gitu. Ya kayak gitu. Itu bisa lebih baik sih. Ya, tapi idenya keren. Jadi selamat untuk Mujib Titian dan Afrianza, tetap explore ya, karena kamu idenya udah keren sebenarnya. Oke, selanjutnya. Wah, ini api. Ada dari @ZakFZ dan @Erik Site lagi. Oke, siapa duluan? Duluan lah. Gua deh. Menurut gua akan bahas yang Zak FZ. Ini sih pemilihan warnanya udah keren. Hitam sama oranye tuh sebenarnya banyak yang pakai warna hitam sama oranye tuh warna cocok gitu, warna aman. Cuma menurut gua di quarternya itu warna oranye masih terlalu dominan juga, padahal oranye tuh warna terangnya, warna highlightnya itu lebih dikurang-kurangin lagi dan agak mengganggu yang di bagian grafis yang di quarter itu. Kalau di insole-nya sih menurut gua sih oke sebenarnya, grafisnya juga oke. Untuk yang selanjutnya yang Erik Site ini pemilihan warnanya antara kuning dan hitam ini, dan ada putihnya itu balance bagus gitu. Cuma menurut gua di insole-nya terlalu flat gitu, terlalu polos, padahal bisa lebih dieksplor lagi. Mungkin kedepannya bisa dieksplor lagi. Kalau gua harus tetap milih yang Erik Site. Oke, next. Oke, gua langsung aja. Gua antara @ZakFZ sama Erik Site. Pemilihan warna dulunya keren, cuman di sini gue lebih memilih yang ke Erik Site. Kenapa? Buat gue sedikit optimis ini kalau dikembangin lagi, dibikin lebih solid lagi, si komposisi warnanya akan jauh lebih keren. Di insole-nya gue nggak tahu, dia simple banget. Di insole dia cuman kasih kayak semacam outline warna biru tua, dalamnya tuh oranye, tapi kayak bold banget di bagian insole-nya. Untuk yang ZakFM, idenya keren, dia ngasih warna navy terus ada warna oranye di situ. Cuman jujur apinya ini sebenarnya bisa ditranslate ke yang lain, atau mungkin hanya di beberapa panel aja, atau mungkin kayak di bagian heel atau di bagian logo aja, atau cuma di insole aja gitu. Itu mungkin akan jauh lebih elegan. Jadi ya itu aja. Jadi gue lebih milih yang Erik Site. Oke, Egi. Kalau gue ya to the point aja, gue lebih suka yang Erik Site. Kayak antara punya Mas Erik Site sama punya ZakFZ, dua-duanya tuh dia ada nambahin beberapa detail tambahan kayak di bagian uppernya. Kalau misalnya dilihat si Erik Site tuh dia nambahin line work di bagian heel counternya, yang di bagian stitchingnya. Terus
kalau misalkan Zack FZ tuh dia nambahin grafis api di bagian quarter. Cuman kita di sini sama-sama bisa dilihat sama belajar kayak gimana sih sebenarnya cara make desain yang ibaratnya memperkuat si desain secara overallnya sendiri gitu. Nah, di sini gue lebih prefer yang punya Eric Hite karena dia kayak secara desain itu dia lebih apa ya? Dia memperkuat si garis dari si Pana Senua sendiri gitu. Nah, kalau yang Zack FZ kurang lebih bukan yang nggak memperkuat tapi sama kayak Hama mungkin kayak bisa di deliver lebih baik lah. Tapi kalau ngomongin Zack FZ, insole-nya itu salah satu desain insole terbaik yang gue lihat sejauh ini sih. Ya. Maksudnya apinya tuh apa ya? Juga. Orang bisa bilang itu api, tapi bukan gimana ya? Pinter cara masukinnya gitu. Jadi kayak permainan warna jatuhnya gitu. Gitu. Oke, jadi selamat untuk Eric Hite. Zack FZ tetap semangat. Oke, selanjutnya ada dari @galerize lagi, @galerize underscore versus @sne@.ax. Oke. Dari gue pribadi gue lebih prefer yang galerize underscore. Kenapa? Sebenarnya tanpa kamu ngasih speed di bagian insole-nya, gue udah bisa ngerasain feel performance-nya aja. Enggak dari pemilihan warnanya gitu. Pemilihan warnanya pinter, bagus, cuman mungkin nanti komposisinya bisa dikembangin lagi. Cuman ini tuh udah apa ya, buat gue tuh udah merepresentatifkan warna apa ya istilahnya, performance mungkin gue bilang. Kalau nggak salah ini dia Lamborghini deh waktu itu dia bikinnya. McLaren ya? Gue lupa. McLaren. Tinggal komposisinya di twist dikit lagi aja, dibenerin dikit lagi aja, ini udah oke gitu. Nah untuk yang sne.ax di mata gua, pertama kita ngebahas insole dulu. Insole-nya ada warna kuning, terus ada aksen warna putih. Itu baik lagi warnanya deket, di mata gua rada nyaru. Terus warna merah hitamnya juga sebenarnya pemilihan warna nggak ada yang salah dengan pemilihan warnanya, cuma bagi komposisi si merah hitamnya terlalu mirip-mirip, terus tiba-tiba ada kuning di situ gitu. Buat gua agak kurang sedikit elegan aja gitu sih penempatan si kuningnya. Udah sih itu aja, that's it. Jadi gua lebih memilih yang galerize. Next. Kalau menurut gua sih gua milih galerize juga, tapi di sini pemilihan warnanya udah pas, antara abu-abu dan oranye tuh udah pas. Cuma warna abu-abu mudanya itu kalau bisa diperbaiki sih menurut gua sih, abu mudanya itu terlalu pucat, jadi kayak menurunkan warnanya yang lainnya gitu. Kalau yang sne.ax itu ya itu bener kata Mas Hamam sih, komposisi hitam dan merahnya tuh terlalu kayak similar gitu. Jadinya dia nggak ada fokusnya dan kuningnya agak mengganggu sih. Dan di insole-nya grafisnya sebenarnya bisa lebih keren, cuma ya terlalu nge-expose banget gitu. Jadi kayak dikurangin aja, lebih minimalis. Iya. Ya kalau gue tuh depan aja gue lebih suka yang punya galleries. Gue sama sekali nggak ada komen. Ini enak banget blockingnya. Mungkin satu-satunya masukan gue tulisan speednya aja di line. Speed. Soalnya ya itu tadi, maksudnya untuk melambangkan speed lu nggak harus nulis speed gitu. Mungkin bisa quick. Iya bisa quick. Ya. Fast. Bisa fast juga ya, maksudnya speed action sport. Nggak mesti pakai wording lah ibaratnya. Kayak biarin si colorway-nya cerita sendiri. Yo, gitu. Maksud gue tuh itu gitu. Karena tanpa speed pun udah berasa sebenarnya. Iya, udah berasa. Jadi kayak orang udah tahu itu speed gitu. Udah tahu inspirasinya dari mana. Ya terus ke Masnya Sneax ya. Sebenarnya warna merah dan hitam tuh warna yang harusnya bisa get along together gitu ya. Cuman di sini gue ngerasanya kayak blockingnya aja yang kurang tepat gitu. Kayak pemilihan color palette itu sebenarnya menarik banget nih. Ini bagus banget. Tapi penempatannya aja yang mungkin masih kurang tepat, yang masih harus ditambahin lagi. Terus kalau dari insole
ini emang kalau misalnya di compare sama punya Mas Galeris ini lebih kaya sih desainnya. Cuman itu lagi, maksudnya kenapa harus warna putih ketemu kuning? Jadi Karena itu sesuatu yang ibaratnya kurang highlight gitu. Apalagi di sini butuh detail gitu kan, ada teksturnya. Begitu sih kurang lebih. Oke, berarti selamat untuk Mas Galerize _, @sne.ax. Jangan menyerah. Semangat. Oke. Ada sekarang head to head berikutnya ada @argawijaya18 melawan @mujib_titian. ini dia cuma. Hah? Siapa dulu? Nah, gua aja. Kalau menurut gua sih ini Mas Mujib nih mulai tadi pemainan warnanya tuh sama gitu kayak two-tone color aja, tapi yang warnanya warna gradasi. Ini cukup baik sih warnanya. Warna merahnya juga warna gradasi, jadi dia lebih mainin di gradasi warna merahnya, jadi nggak jadi banyak warna gitu di uppernya. Mungkin kalau kekurangannya sih menurut gua sih insole-nya nih polos sih. Polos. Insole-nya ini polos banget, mungkin bisa dieksplor lagi nanti ke depannya. Nah, terus untuk yang Mas Arga Wijaya 18 ini warna hitam putih, kuning, merah putih. Ini menurut gue sih di apanya itu terlalu banyak warna. Sebenarnya warna hitam putih, kalau mau ngambil warna hitam putih aja, ya itu dieksplor di hitam putih aja gitu. Warna merahnya itu nggak jadiin warna dominan, dan warna kuningnya sih bagus sebenarnya, di logo bagus gitu. Terus ada warna abu juga gitu, jadi terlalu banyak gitu. Tapi di insole-nya pun sebenarnya bagus sih. Sifonnya itu penempatannya di close up, jadi nggak kecil, nggak jadi close up gitu, bagus sih penempatannya. Kalau gua sih milih Mas Mujib Titian ya. Gue ya. Oke, gue dulu deh. Buat gue ya kurang lebih sama kayak Nino ya. Untuk yang Arga Wijaya 18, dia nggak, kalau nggak salah dia Garuda. Itu udah jelas banget di insole-nya Garuda, gede banget. Ya warnanya banyak bertabrakan sih, jadi kayak warna utamanya nggak fokus, ini mau warna apa. Sedangkan kalau misalnya mau nabrakin warna, ya gak semua warna itu enak untuk tabrakin. Contoh kasus yang warna pop yang tadi yang sebelumnya sempat dibahas, karena dia ada warna pop sih, kayak karena dia warnanya warna-warna cerah, dia bisa dikombin seperti itu. Tapi kalau untuk warna hitam, terutama ada hitam dan putih, itu harus sedikit hati-hati. Terus di sini kamu juga kasih warna emas di bagian logonya, terus ada lagi merah putih, terus ada tulisan Garuda. Saya nggak tahu nih Garuda diinjak ini bakal jadi masalah apa enggak gitu. Jadi tolong diperhatiin komposisi ya, proporsinya warna dominan sama warna highlight tuh mungkin ini akan jadi note terbesar dari semua panelis itu, yaitu warna dominan. Pinter-pinter mainin warna dominan dan warna highlightnya. Terus untuk yang Mujib Titian, colorway yang dipilih atau color yang dipilih terbilang aman. Dia pinter, ya udah kasih highlight warna putih. Terus warna yang dipakai juga ini warna apa ya, warna coklat, merah marun ya. Ya oke sih, maksudnya karena Pana juga sempat ngeluarin yang warna coklat, dan mungkin ini bisa jadi kayak semacam refreshnya gitu. Jadi gua ngambil dari situ aja. Jadi sebenarnya ini yang Mujib Titian kasih ke kita ini terbilang warna yang sangat-sangat aman, dan gua lebih memilih yang @Mujib Titian. Iya. Oke, pertama gue pengen appreciate dulu nih buat Mas Arga Wijaya 18. Karena dari semua sepatu yang menggunakan bendera Indonesia, ini yang paling pintar. Iya, yang nggak, kalau gua Garuda gua harus ngasih lampu Indonesia gitu sih, bendera Indonesia kan nggak juga gitu. Nah, cuman kalau untuk dari desainnya Mas Arga Wijaya yang agak jadi downside-nya buat gue, itu adalah tulisan Garuda ya. Maksudnya ya kurang lebih sama kayak gitu sih. Kenapa harus pakai tulisan Garuda gitu, sedangkan desain itu kan bahasanya banyak. Ketika emang lo harus pakai
tulisan itu pasti udah sesuatu yang emang benar-benar kompleks yang kira-kira nggak bisa disampaikan dari secara visual gitu. Nah kalau Garuda sebenarnya masih bisa kayak digambarin gitu, kayak itu mungkin bakal bisa ngasih sesuatu yang lebih baik. Contohnya kayak misalkan ya emang tempel gambar Garuda gitu misalkan outline-nya atau gimana. Tapi kayaknya kalau tempel gambar Garuda kayaknya dia bakal lebih khawatir kayaknya. Lebih khawatir lagi. Kayaknya. Tapi kita nggak tahu, siapa tahu dia itu modelisnya kacang Garuda. Iya makanya kayaknya. Tapi ke close up, Ke kacangnya nggak masuk. Ya itu gitulah. Terus nah kalau untuk color palette, ini sebenarnya color palette yang apa ya, cukup berani sih kalau gue bilang. Iya. Nah, karena emang di sini konsepnya emang benar-benar keluar banget sih. Gitu. Oke. Terus kalau untuk Mas Muji Titian kurang lebih sama sih kayak tadi, yang ini benar-benar warna yang sangat aman gitu. Dari tadi emang gue perhatiin Mas Muji Titian ini kalau milih warna dia emang terbilang yang wise gitu, yang bijak gitu. Dia cuma pakai 2 color, 3 color. Perpaduannya itu enak gitu. Nah, paling gue kalau gue boleh milih ya paling gitu. Gitu Tian ya. Mujib Titian. Oke. Ya, selamat buat @mujib_titian, buat Mas Arga Wijaya 18, tetap semangat lah. Keren lah, maksudnya di antara semua konsep Garuda ini yang lebih eksploratif sebenarnya. Iya, Sebenarnya. Hmm. Sebenarnya. Oke, selanjutnya ini adalah head to head terakhir. Kontestan 31 dengan kontestan 32, yaitu dari @makhrul_6 MKHRL, kita panggil saja Makhrul ya. Makhrul Anam dengan @sene.ax. Wih, ini udah untuk kesekian kalinya. Snack.ax. Snack.ax ini kayaknya gigih sekali. Gua salut sih. Kalau itu juga banyak banget kan desain dari dia sebenarnya yang dari zaman 50 besar itu. Oke, gua yang duluan. Gua pengen ngasih vote duluan. Gua pengen ngasih selamat sama @sene.ax. Akhirnya desainnya saya pilih karena gini, di antara desain-desain sebelumnya dari @sene.ax ini yang lebih bijak. Ini yang dari segi blocking bisa dikembangin buat gua. Kalau yang ini ya, ada potensi yang sangat besar untuk dikembangin gitu. Komposisinya pas. Cuman tolong itu aksen bercak darahnya, gua takutnya ada psikopat atau unsur apa gitu ya, gua nggak mau. Cuman intinya pemilihan warna merah, putih, desit, terus ada logonya, maksudnya apa ya? Kok tinggal komposisinya aja. Udah, ini pemilihan warnanya udah oke. Terus lo coba kasih dominannya di warna putih, highlightnya warna merah. Di ini berasa nih. Ini berasa nih kan dominannya yang mana, highlightnya yang mana tuh berasa gitu. Oke itu. Terus kalau untuk yang Mas MKHRL_6, sebenarnya kalau dari pemilihan warna ini Jordan nggak sih? Ada yang sih warna Jordan kayak gini? Ini dia kayak warna-warna apa ya? Tapi emang familiar sih. Familiar, mana yang familiar? Boston set. Iya mirip. Nah, ya. Sebenarnya gue kurang apa ya? Kurang dapat di desain insole-nya. Terus di desain outsole-nya juga, maksudnya di desain outsole-nya kenapa ada warna hitam terus kuning gitu ya istilahnya. Jadi kayak nabrak gitu, kayak sebenarnya pemilihan warnanya keren, hitam, putih, hijau dan kuning. Cuman apa ya, mengkomposisikan si warnanya kok di mata gue jadi kayak nabrak-nabrak gitu. Bisa lebih rapih lagi gitu. Sama mungkin di insole-nya sih, si grafis di insole-nya gue nggak ngelihat apa ya, ada korelasi yang maksudnya gue nggak ngelihat ada warna hijau juga di situ. Jadi kayak gue pribadi ngeliatnya insole sama si upper-nya itu kayak beda konsep gitu. Nggak ada benang merahnya gitu sih. Oke, dari kalian? Dulu. Dah. Iya. Gue mau bahas yang Makhrul Anam ini. Sebenarnya warna hitam, hijau, putih, kuning ini sebenarnya udah pernah sering dipakai di brand lain juga. Sebenarnya bagus warna ini, ditabel-tabelnya juga bagus. Cuma menurut gua komposisi antara warna hitam dan putihnya itu saling mendekatin gitu. Dan di sini juga hijaunya masih terlalu banyak juga. Jadi menurut gua sih
lebih difokusin yang warna mana yang warna basic. Nah, yang warna lainnya jadi highlight gitu, itu lebih bagus sih gitu. Dan insole-nya sih menurut gua terlalu terlalu apa ya? expose banget gitu. Terlalu Rame lah gitu. rame. Terus yang desain keduanya punya Sney.ax ini udah oke banget dibanding yang Sney.ax yang sebelumnya ya. ini lebih fokus dua warna putih sama warna merah. Dan yang lebih freshnya lagi sebenarnya di line warna merahnya itu fresh banget. Itu ya cukup fresh sih gitu. Cuma nanti nggak tahu juga di sistem produksinya gimana, atau entah itu bisa atau enggak itu. Nah, itu sebenarnya ini udah oke sih, placementnya juga udah oke. Di insole-nya sih gua sebenarnya mandang sih oke gitu. Tapi nggak tahu kalau serem di sedap aja sobatnya gitu. Ini jempol lu berdarah apa gimana sih gitu, kok ada darah begitu. Sebenarnya si placementnya juga kombinasinya bagus banget. Nah, kalau gua lebih prefer yang Sney.ax. Ayo Mas Oke. Lagi terakhir. Kalau dari gue, pertama kita mesti appreciate dulu nih buat Makhrul Anam. Karena ini satu-satunya yang kapsulnya two tone. Oh iya. Terus tapi kalau ngomongin palet warna, jujur aja gue kurang get into gitu. Mungkin paletnya sebenarnya udah bagus, cuman mungkin ini lebih karena blockingnya sih. Jadi kayak di sini apa ya? Kayak putih di bagian belakang tuh sebenarnya sesuatu yang bikin gue kayak bikin nanya gitu, kok ini ada putihnya gitu di mengganggu ya. Terus ketika masuk ke masuk ke bagian two tone warna dari si midsole ini, si kapsulnya, terus masuk ke two cap, terus masuk ke bagian mudguard yang di quarter itu kayak itu ada warna banyak banget, terus kayak semuanya berhenti di satu titik yang sama gitu. Jadi kayak ini pisah-pisah tapi kayak rame banget gitu. Jadi gue kayak ngeliatnya kayak ada gitu. kayak perempatan di tengah nih. Kayak ada perempatan gitu. Kayak bendera Jamaika gitu kalau Jamaika. Iya kan? Iya benar. Kalau lebih kayak gitu. Nah, terus di sini ada beberapa detail yang kayaknya missing gitu, kayak misalkan di bagian quarter itu ada woven label loop. Ya. Tulisan panahnya nggak kelihatan. Terus sama ini untuk bagian insole itu kalau misalkan lihat tulisan panahnya juga jadi ngebayang gitu. Nggak. Gue ngebayangin ini loh, padi loh. Kayak rumpun padi Ini gitu. konsepnya kayak kalau nggak salah padi. Ada padi-padinya gitu. Iya benar, Kalau nggak salah. rumpun padi ya. Iya benar. Gitu. Nah, terus kalau untuk Mas Sney.ax nih, itu keren banget nih. Sumpah, ini kayak apa ya? Gak tau, ini bener-bener kayak memperkuat lagi si line season 1-nya sih. Jadi mungkin somehow dia bawa sesuatu yang baru untuk season 1 ini, tapi juga memperkuat season 1 ini garisnya kayak gimana gitu. Maksudnya dia tidak semata-mata bawa konsep, tapi langsung kayak ngelupain itu ditaruh di mana gitu. Iya. Nah, terus dari insole ini juga menarik. Cuman mungkin placing si warna merahnya itu terlalu ke depan. Jadi ketika insole dilihat kayak oh ini cuma bercak yang titik-titik doang gitu. Tapi mungkin bisa ditarik lebih ke arah heel-nya. Jadi tumit lo yang berdarah gitu. Iya, tumit lo. Udah sih kurang lebih kayak gitu. Terus kalau gue lebih milih Sney.ax. Oke, akhirnya selamat Mas Sney.ax, dan buat Mas MKHRL_Anam, tetap semangat, tetap berkarya. Oke, cukup segitu karena udah terlalu lama juga durasinya. Nanti mungkin intinya ditunggu untuk kelanjutan dari, berarti setelah ini kita masuk ke 16 besar ya, 16 besar. Nanti dia 16 besar seperti apa, siapa lawan siapa, ini akan jauh lebih menarik lagi karena akan jauh lebih konsepnya udah mulai mengerucut, jadi udah mulai ketat juga. Kita juga jadi makin bingung buat memilihnya nanti. Jadi makin ketahuan siapanya nanti ya. Nah, pokoknya udah segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa di akhir juga ntar ada subscribe gitu juga. Ya udah. Oke, segitu dulu. Nantikan video 16 besar. Jadi stay tune terus. Yaudah. Bye bye. See you. The next kiss. Terima kasih tim Pana yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe. Subscribe.